Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Adi Winangun dengan NIM 1822350. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai sensor ultrasonik atau sensor sonar. Jadi, sensor sonar atau sensor ultrasonik HCSR04 basically adalah sebuah modul ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak objek menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi, yaitu 40 kHz. Adapun spesifikasi sederhana mengenai sensor ini adalah jangkauan dari sensor ini adalah 2 cm hingga 40 cm kurang lebih, dan akurasinya adalah plus minus 3 mm. Mengenai bentuk fisik, saya sebelum tidak bisa menunjukkan secara langsung, tapi saya bisa menunjukkan sebuah gambar mengenai sensor tersebut. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Sensor ultrasonik HCSR04 memiliki 4 pin utama. Yang pertama ada VCC, adalah pin untuk sebagai sumber arus 5 volt. Terus ada ground, ada trigger input, dan echo output. Nah, mungkin prinsip kerjanya seperti ini ya. Jadi karena punya empat pin itu memiliki fungsi yang juga fungsional. Jadi intinya sensor HCSR04 ini bekerja dengan prinsip time of flight (TOF), yaitu mengukur waktu tempuh gelombang ultrasonik dari dipancarkan hingga diterima kembali sebagai pantulan. Nah, ada 3 unsur utama dalam prinsip kerja sensor HCSR04 ini. Yang pertama itu ada trigger pulse, yaitu proses di mana microcontroller mengirim sinyal high selama 10 millisecond ke pin trigger sensor. Nah, jadi sinyal ini tuh sebenarnya memicu sensor untuk memancarkan 8 siklus gelombang ultrasonik pada frekuensi 40 kHz. Nah, selanjutnya adalah emisi gelombang ultrasonik. Jadi gelombang ultrasonik itu sebenarnya merambat di udara dengan kecepatan 343 meter per second dalam catatan pada suhu 20 derajat Celcius. Dan saat gelombang ultrasonik dipantulkan kembali ke sensor, jadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh sensor, kalau ada benda di depannya dalam range atau jangkauan tertentu, gelombang akan dipantulkan kembali oleh benda menuju ke sensor. Nah, setelah itu ada proses ketiga, yaitu deteksi echo. Pin echo yang sudah saya sebelumnya jelaskan akan menghasilkan sinyal high selama waktu tempuh gelombang dari dipancarkan sampai diterima kembali. Dan durasi sinyal high pada pin echo diukur menggunakan fungsi pulse length di Arduino IDE atau di ESP32. Nah, sebenarnya perhitungan jarak itu tuh ada rumus kalkulasi matematisnya yang cukup kompleks, dan mungkin saya akan jelaskan sedikit saja. Jadi jarak itu dihitung berdasarkan waktu tempuh gelombang dari sensor ke objek dan kembali lagi ke sensor yang sudah dipantulkan dari objek. Nah, jadi pertama-tama ada kecepatan suara di udara. Kecepatan suara di udara itu bergantung pada suhu udara sebenarnya. Makanya tadi uh, terdapat diksi bahwa kecepatan udara sama dengan 343 meter per second itu pada suhu tertentu, yaitu suhu 20 derajat Celcius. Nah, ketika kita sudah mengetahui ketetapan itu, kita bisa beralih ke konversi kecepatan ke cm per millisecond. Jadi cm per millisecond adalah satuan waktu yang diukur mikrodetik dan emang merupakan satuan utama pada sensor. Nah, agar sesuai dengan kesatuan waktu tersebut, makanya 343 meter per second tadi harus dikonversi terlebih dahulu. Dan apabila dikonversi ke cm per millisecond menjadi 0,0343 cm per millisecond. Nah, selanjutnya adalah waktu tempuh gelombang. Jadi sebenarnya waktu tempuh gelombang itu adalah durasi yang diukur oleh sintaks pulse length, yang dimana adalah waktu untuk perjalanan pulang pergi mulai dari objek dan kembali ke sensor. Nah, terus tuh yang keempat ada jarak objek. Karena waktu diukur untuk pulang pergi, jarak satu arah adalah sama dengan V kali T dibagi 2. Dan itu adalah rumus matematis dari perhitungan jarak yang dialami oleh sensor. Nah, dengan catatan lagi, pengaruh suhu pada akurasi itu sangat berpengaruh. Jadi akurasi sensor itu berpengaruh dengan suhu. Jadi kalau emang mau ideal, suhunya itu harus 20 derajat Celcius karena itu emang idealnya sensor ini bekerja gitu. Adapun visualisasi alur data mengenai sensor ini adalah microcontroller akan men-trigger pin trigger untuk memancarkan gelombang 10 millisecond high. Lalu sensor akan memancarkan 8 gelombang ultrasonik sebesar 40 kHz dan gelombang akan dipantulkan objek dan kembali ke sensor.
Lalu di sensor, pin echo akan kita trigger dan melakukan state high selama waktu tertentu dalam millisecond, dan microcontroller akan menghitung dengan kalkulasi matematis yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, mengapa jarak 2 cm merupakan batas minimal yang bisa diukur oleh sensor adalah asumsinya ketika gelombang yang dipancarkan terlalu pendek, maka gelombang bisa saja terpantul oleh objek ketika gelombang belum selesai dikalkulasi. Begitu pula dengan jarak 400 meter plus plus 400 cm plus plus yang tidak bisa dikalkulasi oleh sensor karena itu terlalu jauh gitu. Mungkin saya bisa langsung ke step installing modul atau library di Arduino IDE. Jadi sebenarnya di Arduino IDE itu terdapat keharusan yang harus di download terlebih dahulu, yaitu adalah library yang namanya Newping. Bisa dicek di sini. Saya sudah mencari Newping di Library Manager Arduino IDE versi terbaru, dan boleh langsung diinstal saja karena ini adalah library yang penting untuk diinstal untuk implementasi sensor ini. Mungkin karena saya tidak memiliki sensor dalam bentuk fisik, saya akan mensimulasikannya di dalam website bernama Walkwi, yaitu adalah website simulasi ESP32 beserta sensor-sensornya. Sebentar. Oke. Sip. Jadi seperti ini. Saya sudah memasang beberapa hal di sini. Yaitu untuk komponen utamanya adalah tentunya SP32, resistor untuk lampu LED, dan sensor itu sendiri. Mungkin karena saya masih simulasi, saya tidak menggunakan breadboard. Alangkah lebih baik ketika sudah dicoba itu harus pakai breadboard ya. Nah, jadi sedikit informasi, terdapat 4 pin utama yang digunakan di sini, yaitu VCC, trig, echo, dan ground. Sudah dipasang sesuai dengan penempatannya. VCC pada pin 5 volt di SP32, trig dan echo bebas, dan saya memasang trig ini di 14, GPIO 14, dan echo di GPIO 27, serta groundnya di ground. Untuk lampu, positifnya menggunakan resistor ke pin 12 dan negatifnya ke ground. Oke, mungkin langsung ke kode ya. Jadi kodenya emang sesuai dengan instruksi yang sudah dianjurkan, dimana ya menggunakan modul atau library newping.h, dan saya sudah mendefine masing-masing pin atau GPIO yang terdefinisi di simulasi ini. Misalnya untuk trigger pin 14, echo pin 27, dan pin LED itu di GPIO 12. Nah, ini Newping sonar itu sebagai inisialisasi untuk memproses atau ya menginisialisasi trigger pin, echo pin, dan maksimal jarak yang bisa ditempuh oleh sensor. Nah, ini proses setupnya. Serial begin 96000, pin LED ya ini buat setup lampu, dan ini baud untuk serial monitor. Nah, sekarang ini void loop, float distance, sonar ping, median. Jadi fungsi dari line ini adalah untuk membuat sebuah median dalam satuan millisecond, yang intinya dia tuh akan memproses beberapa, spesifiknya 5 gelombang sekaligus dalam satu waktu, dan di distance ini hasil sonar yang ditangkap dengan fungsi median ini akan diubah ke cm. Nah, setelah itu karena kita tahu bahwa batasnya ada 2 cm sampai 400 cm, ya kita anggap ketika di situasi tersebut muncul output out of range dan LED akan mati. Serta sebaliknya, kalau emang di distance yang sudah terdefinisi, maka lampu akan menyala dan akan memunculkan distance-nya gitu. Mungkin bisa kita mulai langsung. Karena takut lama, saya akan pause sebentar. Oke, karena sudah berhasil diupload,
kita bisa mensimulasikannya dengan mengatur waktu di sini. Misalnya di sini kan sudah 2 cm, which is adalah jarak minimal yang bisa ditempuh oleh sebuah radar sonar ini. Karena sudah di set bahwa kurang sama dengan 2 akan out of range, ya maka muncul 2 di sini, out of range di sini. Kita atur lagi misalnya di 140 cm, 144, maka muncul 140. Ya karena akurasinya ada toleransi, maka tidak sespesifik itu. Misalnya kita maju lagi 267, ada gap jarak yang terjadi. Lalu misalnya di 400 cm out of range lagi. Dan ketika ada di jarak yang sudah terdefinisikan, dapat tertangkap oleh sonar, maka lampu akan menyala. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.